Selamat tahun baru jemaat Tuhan. Hari ini hari yang pertama di tahun 2021. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ke depan, hari demi hari akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita untuk melalui hari-hari hidup kita. Yang percaya boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan hidup kita. Amin. Dan musim baru ini, terobosan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini, saudara. Boleh tepuk tangan sama-sama jemaat Tuhan. Come on. Kita mau berdoa. Kami percaya Tuhan, di hari baru tanggal 1 Januari 2021 ini, kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan dapat kami lalui. Kami cakap menanggung segala sesuatu, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mau bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami.
ketika kami boleh melangkahkan kaki kami di tahun ini. Kami percaya Tuhan yang akan memulai semuanya ini bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan, cinta kami, kasih kami kepada Tuhan di tahun ini semakin hari semakin bertumbuh. Kehidupan kami, roh kami semakin hari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Dan biarlah dari hati kami mau taruh Tuhan menjadi prioritas pertama dalam hidup kami. Yang terutama adalah mengasihi Engkau, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan juga mau berkati bangsa kami. Tuhan mau berkati gereja kami. Biar segala sesuatu Tuhan terjadi seturut kasih dan kehendak Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada RT, RW, pemimpin gereja kami, Bapak Gembala dan semua penata layanan Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka sehat, mereka kuat. Bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah Tuhan, kami percaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkati mereka Tuhan, sertai mereka. Biar hadirat Tuhan nyata di tempat itu Tuhan. Ada kesembuhan, ada kelimpahan, dan kami percaya Tuhan, ada Yesus di dalam hidup kami, di dalam hati kami, dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini
memulai tahun ini dengan cara yang benar, yaitu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau sembah Tuhan saat ini. Bersama dengan kami, apapun yang kami alami hari demi hari hidup kami, dapat kami lalui bersama dengan Engkau Yesus. Engkau yang mau berserah penuh di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Haleluya. Shalom saudara. Di hari pertama di tahun yang baru ini,
saya dan keluarga besar GBI REM ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah tahun ini menjadi tahun pemulihan, tahun kebangkitan, tahun keberkatan. Ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Asalkan kita percaya, maka tahun ini kita akan menerima janji-janjinya. Tetapi ingat, ketika Tuhan memberkati kita, kita diberkati untuk melayani Dia. Kita diberkati untuk jadi berkat. Hari ini saya mau berbicara dengan tema firman Tuhan, giving my best, memberikan yang terbaik. Biarlah kita awali di tanggal 1 ini dengan memberikan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini dan seterusnya kita tetap mau memberikan yang terbaik. Karena ini yang Tuhan mau. Berikanlah hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Sebentar juga saya ingatkan saudara, kita akan ada perjamuan kudus. Siapkan roti atau kue, biskuit maksud saya, sebagai pengganti hosti, teh atau sirup sebagai pengganti air anggur. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di tanggal 1 di hari pertama di tahun yang baru kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu itu semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun 2020. Dan kami boleh ada di tahun yang baru ini. Kami percaya kami ada melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan di tahun yang baru ini ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Buat kami, orang-orang yang juga percaya mengasihi Tuhan. Ada berkat-berkat lebih yang Tuhan siapkan buat kami. Di mana Tuhan kami akan mengalami sepanjang tahun yang baru ini. Sepanjang tahun 2021, mujizat lepas mujizat. Karena kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus, di situ pasti ada mujizat. Dan kami mau melibatkan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami di tahun 2021. Dalam seluruh aspek hidup kami. Kami mau melibatkan Tuhan. Kami mau Tuhan selalu hadir ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya. Waktu kami makan, waktu kami minum tubuh dan darah Yesus. Ada kuasa yang masuk bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Kuasa yang memerdekakan kami. Kuasa yang memberikan pengampunan. Kuasa yang memulihkan. Bahkan yang mendatangkan mujizat lepas mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat ibadah online ini, tidak ada satupun kami yang melihat tayangan ini yang tidak diberkati. Semuanya akan dikuatkan dan diberkati. Terlebih mengerti isi hati Tuhan di tahun yang baru ini. Untuk kami bisa sepenuhnya hidup di dalam kebenaran. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan isi hati Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kami lakukan, semuanya bisa kami lakukan dengan penuh kesadaran, dengan penuh takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk tahun yang baru ini. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua melihat firman Tuhan. Memang agak panjang saudara, tetapi hari ini, di hari pertama, di tahun yang baru, tahun 2021, saya ingin kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita boleh jadikan firman Tuhan ini menjadi pegangan hidup kita untuk berjalan di tahun 2021. Supaya apa? Supaya saudara dan saya terus diberkati. Banyak orang pesimis hari-hari ini dengan keadaan yang kita semua alami. Tapi saya mau katakan, saudara, kita nih orang percaya tidak boleh pesimis, harus optimis. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Ada Tuhan yang selalu mengawasi perjalanan hidup kita. Dia tidak akan tinggalkan kita, Dia tidak akan biarkan kita. Bahkan Dia akan berikan
Apa saja yang kita minta. Karena itu semua ada ayatnya, saudara. Apa saja yang kita minta. Kalau saya ngomong apa saja, saudara jangan batasi kuasa Tuhan. Terkadang kita membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Seolah-olah Tuhan hanya mau memberkati 1-2 orang saja. Saya mau katakan, Tuhan mau memberkati setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan mau memberkati kita, saya dan saudara. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tapi memang kalau kita mau berkat yang lebih, saudara, kita harus lakukan sesuatu yang lebih. Maka nanti saudara lihat, kita sebagai orang percaya berkatnya akan lebih. Karena kita mau melakukan sesuatu yang lebih untuk Tuhan di tahun 2021. Nah hari ini saudara, saya ingin mengajak kita mari memberikan yang terbaik. Apa itu? Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayatnya cukup banyak, tapi saya mau hari ini saudara melihat firman Tuhan ini. Kita baca sama-sama. Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, kita baca sama-sama. Dan nanti kita lihat apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Di tanggal 1, di bulan 1, di tahun 2021. Mari. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anaknya perempuan itu, dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu saat itu terjadi kekeringan yang hebat. Selama 3 tahun, ya, negeri itu mengalami kekeringan. Tetapi mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara, kalau saudara pelajari bahwa kekeringan itu terjadi selama 3 tahun. Dan hari ini saya percaya tidak ada yang kebetulan.
kesusahan yang kita alami hampir sama dengan ayat ini. Bahwa kesusahan yang dialami oleh janda ini kurang lebih 3 tahun. Dan kita hari ini menghadapi yang namanya COVID, Corona. Kurang lebih, kalau menurut berita yang saya dengar, kita akan terus ya menghadapi masalah COVID ini sampai kurang lebih 2022. Karena vaksin sampai hari ini pun kita tahu sudah tiba di Jakarta, tapi butuh waktu untuk bisa sampai kepada saudara dan saya. Dan diperkirakan untuk bisa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan yang namanya vaksin itu mungkin sampai dibutuhkan waktu sampai 2022. 2020, 2021, 2022. Mungkin saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan Tuhan mau saya sampaikan kepada saudara. Masalah yang dihadapi oleh janda ini ketika dia mengalami kekeringan, hari ini kita juga mengalami kekeringan. Berapa banyak orang yang di PHK, berapa banyak orang yang hari ini tidak punya pekerjaan, punya masalah COVID. Akhirnya semua toko, ya, semua usaha, hampir semua usaha mengalami kesulitan, tutup. Ini kekeringan yang kita alami. Di mana roda ekonomi tidak bisa berputar. Banyak orang susah hari ini. Banyak orang yang tidak dapat makan hari ini. Karena mereka tidak punya pekerjaan. Karena mereka nggak punya pekerjaan, mereka tidak punya penghasilan. Mereka tidak punya uang untuk makan, saudara. Dan ini yang dialami oleh janda di Sarfat. Ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Dikatakan begini, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, dalam ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, kita belajar bahwa hamba Tuhan Elia selalu siap untuk melayani Tuhan. Kemana saja Tuhan suruh untuk melayani. Hari ini saya ingin mengajak kita semua. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya seorang yang punya gelar pendeta, pastor, penginjil. Kita semua orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus siap untuk melayani kemana saja Tuhan suruh kita melayani. Mungkin dimulai dari keluarga kita. Mungkin kepada teman-teman sahabat kita. Atau mungkin Tuhan suruh kita pergi keluar kota. Ke luar negeri. Untuk melayani satu kota. Untuk melayani satu daerah. Kalau memang itu panggilan. Lakukan, saudara. Kita semua sepakat. Hamba-hamba yang ada, yang internasional maupun yang nasional, ya kita banyak dengar, mereka semua sepakat mengatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita melayani Tuhan. Dan kita harus siap untuk melayani Tuhan. Kemana saja Tuhan suruh kita melayani. Ingat saudara perintah amanat agung. Perintah amanat agung dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka, dan seterusnya. Lalu diakhiri dengan kalimat, bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau kita mau melihat, ada banyak mujizat, ada banyak berkat Tuhan, janji Tuhan di tahun ini untuk saudara dan saya, miliki, nikmati, terima. Jangan lupa bagian awal dikatakan apa? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Ajarlah mereka. Tapi kalau saudara tidak lakukan itu, bagaimana Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman? Karena hari-hari ini Tuhan suruh kita semua untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara tidak harus jadi pendeta. Saudara tidak harus jadi penginjil. Lewat pekerjaan saudara. Lewat apa yang saudara miliki. Talenta yang saudara miliki, saudara bisa kok melayani Tuhan. Saudara bisa memuliakan Tuhan. Tapi lihat saudara,
Kita ini sebagai hamba Tuhan harus siap untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau ambil bagian ini saudara, kalau kita mau lakukan bagian kita ini, maka percayalah ketika firman Tuhan katakan dalam Matius 28, bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Percayalah, meskipun kita mengalami kekeringan di tahun 2021, karena 2021 tidak lebih baik daripada 2020. Masalah yang sama masih kita hadapi. Covid masih tetap ada. Masih banyak orang-orang yang di PHK, masih banyak perusahaan-perusahaan, usaha-usaha tutup. Untuk bisa bangkit perlu waktu yang cukup lumayan panjang. Tidak semudah membalikan tangan. Tetapi ingat, ketika firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, itu artinya saudara, Tuhan akan buat banyak mujizat. Di saat orang-orang kebingungan, percayalah selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan. Selalu ada berkat, selalu ada pertolongan, selalu ada apa saudara? Ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita di tahun 2021. Tapi kerjakan bagian kita. Siaplah menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan di tahun 2021. Mari saudara, lakukan bagian kita. Kemarin saya katakan layani Tuhan. Kalau saudara bilang, tapi Pak kan saya nggak bisa membaptis. Ayat Matius 28 itu mengatakan ajar dan baptislah mereka, bawa mereka ke GBI Rem. Saya percaya lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di GBI Rem, mereka akan bertumbuh, mereka akan mengenal Tuhan Allah yang mereka sembah. Siapa itu namanya? Yesus. Dia satu-satunya juru selamat. Kalau saudara tidak pandai berkata-kata, mungkin tugas saudara hanya mengajak, mengantar, membawa mereka kepada Tuhan. Saya katakan waktu di Natal, kalau saudara membawa jiwa di hari Natal, bagus, tapi biasa. Karena banyak Kristen Natal. Banyak orang-orang yang hanya muncul di hari Natal. Bagus tapi biasa. Tapi kalau saudara bisa bawa jiwa itu ke hari Natal, ikut ibadah Natal, ikut ibadah tahun baru, bawa terus ke gereja sepanjang bulan Januari ini, bahkan sepanjang tahun ini dan seterusnya. Saudara mau mereka bertumbuh dan mereka akhirnya terus beribadah, mereka terus datang-datang lagi beribadah. Buat saya itu luar biasa saudara. Karena jeripaya saudara, percayalah tidak akan pernah sia-sia. Maka Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sekalipun tahun 2021 dikatakan masih tahun yang sulit, tahun yang kering. Tapi percayalah ketika Tuhan menyertai kita, selalu ada jalan, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat, ada harapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara dan saya harus siap untuk melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, lakukan bagian saudara. Supaya apa? Semakin saudara lakukan bagian saudara, saudara semakin memperbesar ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup saudara dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayatnya yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Saudara, lihat dalam ayatnya yang ke-10 dan 11 kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Memang Tuhan buat Elia ini, ya. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memang membuat Elia ini bisa bertemu dengan janda di Sarfat persis di depan, ya, di gerbang kota. Saya ulangi, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Memang Tuhan membuat Elia ini berjumpa dengan janda di Sarfat di gerbang, persis di gerbang kota. Tidak ada yang kebetulan saudara. Percayalah saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan sanggup untuk memberkati saudara. Tuhan sanggup untuk membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bilang kepada Elia,
pergi ke Sarfat. Nanti kamu akan ketemu dengan seorang perempuan yang aku sudah suruh untuk memberi engkau makan. Lihat, ketika Elia sampai di depan pintu gerbang, di situ dikatakan apa? Ada seorang perempuan di depan pintu gerbang yang sedang apa? Mencari kayu. Ya. Dikatakan gini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana. Nggak ada yang kebetulan. Seorang janda yang sedang mencari kayu. Tuhan sudah atur, saudara. Tuhan sanggup atur hidup saudara di tahun 2021 ini. Sehingga bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti saudara tidak mengalami kekeringan. Tapi Tuhan sanggup atur. Dan percayalah, tidak ada yang kebetulan. Nanti saudara lihat, ada harapan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada mujizat yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan hari ini, saya mau ingatkan saudara, bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan buat saudara. Dikatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini ingin mengingatkan kita dan mengajar kita, Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Orang-orang yang hidupnya berkenan, artinya gini, Tuhan akan kendalikan hidup kita di tahun 2021. Tuhan akan tuntun kita di 2021. Tuhan akan bawa kita di tahun 2021 untuk sampai apa? Ke seberang. Untuk bisa apa? Melewati tahun ini dengan baik. Bukan berarti tidak ada masa kering, bukan berarti tidak ada kesulitan. Bahkan ayat ini mengatakan apa dalam Mazmur? Apabila ia jatuh, bisa saja kita juga mengalami jatuh. Karena apa? Karena masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Bisa kita mengalami yang namanya jatuh, kegagalan. Tapi dengar baik-baik saudara. Firman Tuhan katakan tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ada Tuhan yang akan selalu menopang. Ada Tuhan yang akan selalu membantu kita di tahun 2021. Karena itu saudara, hidup kita harus berkenan. Kita jadi hamba-hamba Tuhan, mau melangkah kemanapun Tuhan suruh kita melangkah melayani Dia. Kita harus mau. Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Bukan berarti kita tidak mengalami masa-masa sulit. Ada masa sulit, ada masa kering. Tapi Tuhan akan tetap buat mujizat dalam hidup saudara. Tuhan akan tetap menolong, menopang. Bahkan Tuhan awasi kita. Firman Tuhan katakan apa? Pencobaan-pencobaan kita adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita, artinya Tuhan awasi. Tuhan masih tetap pegang kendali. Tuhan gak mau saudara, beban yang saudara pikul hari ini terlalu berat sehingga saudara gak mampu. Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan akan selalu bantu saudara. Karena itu ayat itu katakan apa? Ya, di akhir dari ayat pencobaan-pencobaan itu, bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya apa? Jalan keluar. Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Nanti saudara lihat, jangan pernah saudara ketika nanti saudara diberkati, saudara mengalami mujizat di tahun 2021. Ya saudara bilang, aduh saya hoki. Nggak ada saudara. Dalam Tuhan, Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan akan menuntun langkah kita. Dia akan membawa kita dari satu kebaikan, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan tetap pegang kendali. Bahkan kalau kita jatuh, ingat Tuhan tetap topang kita. Artinya Tuhan tetap jaga kita. Ayat 12 dan ayat yang ke-13. Ayat 12 dan ayat yang ke-13 ini ingin mengajar kita. Seringkali saudara, Seringkali kita takut untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan.
atau untuk pekerjaan Tuhan. Kita seringkali takut untuk memberi sesuatu kepada Tuhan atau memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi kalau yang menyampaikannya cuma orang biasa, hamba Tuhan. Jujur saudara, karena kita terlalu banyak berhitung. Kita terlalu banyak berhitung. Sesungguhnya sebetulnya adalah kita tuh takut kekurangan. Ketika kita ingin memberi yang terbaik buat Tuhan atau kita ingin memberi untuk pekerjaan Tuhan, kita takut. Karena apa? Kita terlalu banyak berhitung. Oh, Tuhan kasih kita hikmat, amin. Tapi bagaimana dengan cerita ini? Bagaimana dengan cerita ini? Kalau saudara lihat, ya, dikatakan gini. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan, perhatikan, maaf. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudara perhatikan, mereka lagi kesusahan. Bahkan mereka nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Alkitab dengan jelas mengatakan setelah mereka olah tepung dan minyak itu menjadi roti, mereka makan. Perhatikan, dikatakan di firman Tuhan katakan, setelah itu mereka akan makan dan mereka akan mati. Artinya mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Saudara, tapi lihat kisah cerita ini. Kita belajar bahwa terkadang Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Jangan pernah takut untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah takut juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalau saudara percaya ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup saudara, lakukan bagian saudara. Persembahkan yang terbaik. Mungkin itu waktu kita kepada Tuhan. Mungkin itu juga uang kita. Atau mungkin kita mau persembahkan keluarga kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan minta. Kita harus layani keluarga kita. Bawa mereka datang kepada Tuhan. Lakukan saudara. Tapi seringkali kita takut untuk memberi yang terbaik. Kita terlalu banyak berhitung. Karena kita takut kekurangan. Kita takut kehilangan. Kita takut susah. Padahal tadi di awal saya katakan, Tuhan akan menyertai kita sampai ke akhir zaman. Tuhan akan pegang kendali. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan artinya akan jaga kita. Bahkan di saat kita tergelincir, jatuh, Tuhan tidak akan biarkan sampai tergeletak. Tuhan akan menopang. Bahkan Tuhan bilang, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita. Tuhan terus awasi kita. Bukan berarti tidak ada masalah, ada masalah. Tapi Tuhan tetap menjaga saudara dan saya di tahun 2021. Tapi kita seringkali takut saudara untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita terlalu banyak berhitung. Saya mau ingatkan saudara hari ini. Jangan pernah mengajari Tuhan cara memberkati dan mencukupi hidup saudara. Hidup kita. Jangan ajari Tuhan cara mencukupi hidup saudara. Bagaimana Tuhan akan memberkati saya di masa-masa yang sulit. Hari ini saya aja gak punya pekerjaan. Jangan ajari Tuhan. Tuh semudah membalikan tangan. Tuhan berkati kita. Tuhan berikan kita pekerjaan. Tuhan tolong kita. Tuhan buat yang tidak ada menjadi ada. Bahkan sudah dengar baik-baik. Kalau memang Tuhan harus rubah batu menjadi berkat, Tuhan sanggup.
Tapi hari ini saudara yang Tuhan minta, saudara lakukan bagian saudara. Jangan pernah takut untuk mempersembahkan yang terbaik di awal tahun ini dan seterusnya. Ini yang Tuhan minta untuk kita semua, jemaat Tuhan. Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Hidupmu, talenta yang kau miliki, hartamu, waktumu, berikan yang terbaik. Dan jangan takut saudara kekurangan, kehilangan. Karena di dalam Tuhan selalu ada berkat, selalu ada mujizat, selalu ada harapan. Saudara tidak akan kekurangan. Kalau memang toh saudara kehilangan, percayalah Tuhan sanggup ganti berlipat-lipat kali ganda. Karena itu saudara, hari ini saya ingatkan saudara, ayo persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah sekarang kita lihat ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-14 ini bicara ya. Bahkan terkadang nih saudara, kita tuh kalau boleh jujur gak percaya kepada firman Tuhan. Kita suka bilang bahwa itu kan bisa terjadi karena itu zaman Elia. Nah di sini salahnya kita. Waktu kita dengar firman, ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bahwa lihat, bahwa minyak dan tepung itu tidak habis. Sampai pada waktunya Tuhan menurunkan hujan. Mujizat terus terjadi setiap hari untuk janda di Sarfat ini dengan anaknya. Tapi ketika kita dengar firman Tuhan ini, kita sering kali bilangin, itu kan karena itu di zaman Elia, itu kan perjanjian lama, ini zaman berubah. Tidak ada yang mustahil saudara. Tuhannya sama, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kalau kemarin dia sanggup buat mujizat, hari ini bahkan besok dan sepanjang tahun 2021 ini dia sanggup buat mujizat untuk saudara dan saya. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tetapi ingat saudara, saudara kita harus percaya kepada Tuhan. Saya bacakan dulu ya, kita lihat dulu ayatnya. Dikatakan ini, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kan kita seringkali bilang ini, kan itu kan kata pendeta. Buktinya mana? Itu kan zaman Elia. Saudara, seringkali saudara, kita yang mengubah firman itu. Firman Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita untuk tetap percaya. Percayakan firman Tuhan. Kenapa kita harus percaya? Karena Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman yang kita dengar, yang hari ini saudara dengar, itu adalah Allah sendiri. Dan Allah berbicara bahwa jangan takut, maka saudara tidak perlu takut untuk memberikan yang terbaik hidup saudara kepada Tuhan. Jangan takut kurang, jangan takut kehilangan. Saudara, Tuhan yang luar biasa itu tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia akan selalu menolong, dia akan selalu memberikan berkat-Nya sepanjang tahun 2021. Saya bukan sedang memberikan orang seringkali gini, yang saya sampaikan itu adalah janji surga. Enggak saudara, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Saudara mau melakukan bagian saudara, nanti saudara akan lihat tahun 2021 ini menjadi tahun pemulihan, tahun keberkatan, tahun kebangkitan, tahun mujizat, di mana kita terima janji-janji Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan berkat-berkat-Nya, janji-janjinya itu untuk kita ambil, raih, terima sepanjang tahun 2021. Tapi lakukan, layani Tuhan, persembahkan hidupmu yang terbaik untuk Tuhan. Sehingga lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang Tuhan mau. Tapi sebetulnya saudara,
yang menjadi alasan untuk kita tidak percaya kepada, bukan berarti kita tinggalkan Tuhan, enggak. Kita datang ke gereja, kalau ditanya kamu orang apa, kita tetap bilang saya orang Kristen. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, ayo persembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Ayo layani Tuhan, berikan yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah saudara berpikir, saudara kalau memberi untuk Tuhan, saudara rugi. Ketika ada hamba Tuhan sampaikan firman Tuhan, kita hanya seringkali masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita mulai berhitung, kita mulai takut memberi yang besar kepada Tuhan. Mungkin mempersembahkan anak kita untuk Tuhan. Ya kalau jadi hamba Tuhan, nanti dia mau makan apa? Saya kepengen anak saya jadi insinyur, padahal Tuhan mau. Persembahkanlah anakmu, karena Tuhan mau pakai dia untuk menjadi hambanya yang melayani. Banyak orang tua sampai hari ini juga takut ketika anaknya mau jadi hamba Tuhan. Mau makan apa? Mulai berhitung. Saudara jangan takut kehilangan, jangan takut rugi. Sebetulnya saudara alasan-alasan ini kita sampaikan, kita ungkapkan karena kita jujur aja. Kita gak mau taat sama Tuhan. Ketika Tuhan bilang, ayo persembahkan hidupmu yang terbaik. Saya tidak tahu apa yang mungkin Tuhan minta saat ini dari hidup saudara. Mungkin anak saudara yang Tuhan minta. Tuhan mau pakai dia, tapi saudara takut anak saudara jadi hamba Tuhan. Atau Tuhan mau pakai harta saudara. Saudara takut untuk Tuhan pakai harta saudara. Saudara mulai berhitung, padahal justru Tuhan mau jadikan saudara bendaharanya. Semakin saudara mau memuliakan Tuhan lewat apa yang saudara miliki, semakin Tuhan tambah-tambahkan berkat itu kepada saudara. Tapi saudara berhitung, takut. Atau Tuhan mau pakai hidup saudara, layani dia. Lalu saudara mulai berhitung, saya aja lagi gak punya pekerjaan. Saya harus melayani Tuhan. Nanti kalau saya melayani Tuhan, saya harus keluar duit, ngajak orang, luangkan waktu, ya, dan sebagainya. Saudara mulai berhitung. Saudara, ayo lakukan bagian kita. Kita mau nurut apa kata firman Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Yuk kita lihat dua ayat ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kita mau belajar sekarang dari janda di Sarfat ini. Kita mau lihat dan belajar bagaimana ia memberikan hidupnya yang terbaik kepada Tuhan. Yang terbaik terkadang kita selalu ukur dengan materi. Bukan. Yang terbaik bukan bicara tepungnya, minyaknya, atau rotinya. Tapi ketaatan perempuan ini kepada Tuhan. Kalau saudara lihat dalam ayatnya yang ke-9, saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-9. Bersiaplah, ini Tuhan bicara kepada Elia. Pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perempuan ini lagi susah. Tiba-tiba firman Tuhan datang ke perempuan ini. Ingat ya, nanti ada hambaku, kamu akan berjumpa dengan dia. Dan nanti dia akan minta makan. Kasih makan dia. Jujur saudara, kalau lagi diberkati, biasanya kita berani untuk melakukan itu. Kita berani untuk memberkati orang ketika Tuhan suruh. Berkati, maka kita berani untuk memberkati. Tapi waktu lagi kurang. Sekali lagi saudara, terkadang kita terlalu takut dan terlalu banyak berhitung.
Memang cara Tuhan itu unik. Kadang-kadang kalau ada hamba Tuhan ngomong soal perpuluhan aja, soal persembahan sulung, kita bilang, ini pendeta cuma ngomongin duit, uang, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi saya kembalikan sama saudara, pilihan ada di tangan kita. Saudara mau taat atau tidak, itu haknya saudara. Saudara merasa marah ketika ada hamba Tuhan bicara, persembahan sulung, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan. Saudara marah, itu pilihan saudara. Kami tidak akan juga bilang, saudara tidak boleh seperti itu. Karena kalau memang saudara sudah merasa bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bicara tentang uang, ya itu kan kita, saudara. Kita yang membuat seolah-olah kalau pendeta ngomongin soal persembahan, perpuluhan, ngomong soal persembahan sulung, itu sesat. Tapi saya sedang berbicara hari ini tidak hanya tentang persembahan. Saya bicara tentang waktu, talenta yang kita miliki, tapi juga mungkin berkat yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidup kita. Tuhan mau lihat ketaatan kita, saudara. Apakah kita tetap setia memberikan persembahan, ucapan syukur kita, hidup kita, waktu kita, ibadah kita, pujian kita. Itu semua Tuhan lihat. Kalau kita mau setia lakukan ibadah kita mau setia memberikan perpuluhan kita mau setia melayani di tahun 2021. Masakan Tuhan tidak akan berkati saudara? Saya percaya Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Tuhan telah memerintahkan janda ini untuk memberi makan. Dia taat, saudara. Jadi persembahan yang terbaik hari ini, saya sedang bicara satu kata, taat. Bukan soal uangnya tadi, saudara. Bukan soal perpuluhannya, bukan soal ucapan syukurnya, bukan soal talenta yang kita miliki, bukan itu. Persembahan yang terbaik yang saya sedang sampaikan hari ini. Kita belajar dari janda di Sarfat ini, bahwa janda ini mau taat. Apakah saudara mau taat? Firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebelum kita bisa taat kepada Tuhan, dibutuhkan yang pertama, kita harus percaya dulu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa sepenuhnya taat kepada Tuhan. Ada amin? Sekali lagi, persembahan yang terbaik, giving my best, hari ini bicara tentang ketaatan. Bukan tepungnya, bukan minyaknya, bukan rotinya. Bukan waktu janda itu memberikan roti kepada Elia. Sesungguhnya kita dapat memberikan yang terbaik ketika kita mau taat kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan begini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Taat, saudara. Itu adalah persembahan yang terbaik yang kita bisa berikan di tahun 2021. Ketaatan kita. Saya tutup dengan dua ayat dalam Ulangan 11 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan. Jadi kamu harus berpegang kepada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ingat, bukan berarti tanah perjanjian itu tidak ada masalah. Ada orang-orang raksasa, ada orang-orang yang menakutkan. Bukan berarti di tahun 2021 ini tidak ada masalah. Ada COVID, ada yang namanya PHK. Ada banyak masalah yang terjadi di tengah-tengah kita.
Tapi saudara, kalau kita mau berpegang kepada seluruh perintah yang Tuhan sampaikan hari ini kepada kita, dan kita mau taat saudara, maka kita akan kuat memasuki tahun yang baru ini. Dan kita mampu melewati tahun 2021 ini. Dengar baik-baik, dengan menerima janji-janji Tuhan, sehingga kita mampu hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Jadi hari ini saudara, apa yang dapat kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan? Intinya kita mau taat kepada perintahnya, taat kepada Tuhan. Buatlah keputusan yang tepat di awal tahun ini untuk taat kepada Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi ingat, jangan kita selalu ukur bahwa berkat itu hanya uang, materi. Kalau nafas kita hari ini, kita masih bisa bernafas, Tuhan masih berkati kita, sehat, kita bisa merayakan tahun baru, tidak diisolasi, ya, tidak di rumah sakit, itu berkat yang luar biasa saudara. Dan kita bisa melayani, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga kita, itu berkat yang luar biasa. Tetapi berkat-berkat itu kita bisa terima sepanjang tahun ini. Kesehatan, kemenangan, keluarga diberkati, pekerjaan, usaha, ada harapan, ada peluang-peluang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Itu juga berkat-berkat yang luar biasa. Tetapi Tuhan mau, jangan lupa, persembahkan yang terbaik hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita mau taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan sepanjang tahun 2021 ini, pesan Tuhan hari ini, mari kita mau taat. Tapi nanti saudara lihat, di balik ketaatan kita, ingat apa yang terjadi dengan janda di Sarfat ini. Janda di Sarfat ini mengalami mujizat lepas mujizat setiap hari. Alkitab katakan, tepung dan minyak itu tidak pernah habis sampai Tuhan menurunkan hujan. Dan saat itu terjadi kekeringan selama 3 tahun. Tuhan akan buat mujizat lepas mujizat setiap hari dalam hidup saudara. Asalkan saudara mau taat. Jangan takut, jangan banyak berhitung. Lakukan bagian saudara. Persembahkan yang terbaik. Nanti saudara lihat, saudara punya Tuhan yang hidup. Dia terus awasi kita. Dia akan pegang kendali. Dia akan tuntun kita. Dia juga akan menopang kita. Sehingga kita tetap selamat. Kita akan sampai bahkan melewati tahun 2021 ini. Yang kata orang tahun 2021 tidak lebih baik, tahun yang sulit karena COVID masih ada, karena corona itu masih tetap, bahkan hari-hari ini kita dengar semakin kuat. Tapi selama ada Tuhan di pihak kita yang menyertai dan pegang kendali atas hidup kita, sekali lagi, amanlah hidup saudara dan saya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, ayo kita mau sama-sama taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita sepanjang tahun ini, supaya hidup kita banyak mengalami mujizat. Siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kembali Tuhan, kami diingatkan Tuhan bahwa hari ini kami harus mempersembahkan mulai dari tanggal 1 hari pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021. Mempersembahkan hidup kami yang terbaik kepada Tuhan, yaitu ketaatan kami. Apapun yang Tuhan katakan sepanjang tahun 2021, kami mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dengan hidup kami. Maka kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut kekurangan. Kami tidak perlu takut dengan bencana, masalah, bahkan yang saat ini ada di tengah-tengah kami, yaitu COVID atau dengan nama lain Corona. Kami tidak akan takut Tuhan. Selama kami mau taat kepada Tuhan. Kami juga mau taat kepada pemerintah, mengikuti aturan yang pemerintah tetapkan untuk keamanan kami, dan disertai dengan doa. Firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin
didoakan sangat besar kuasanya, maka kami percaya kami akan selamat, kami akan aman, kami akan menang, kami akan terus mengalami mujizat. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang hari ini mau lewat firman Tuhan tergerak untuk sepenuhnya taat kepada Tuhan sepanjang tahun ini. Ayo saudara, letakkan tangan kirimu di dada. Katakan, Tuhan, aku mau taat. Angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Katakan, aku mau taat sepanjang tahun ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kalau mereka mau taat sepenuhnya sepanjang tahun ini kepada Tuhan, Tuhan mampukan, Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Sehingga kami, jemaat Tuhan, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini, dapat berjalan terus dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kami sepenuhnya taat kepada firman-Mu. Apapun yang Tuhan katakan, lewat firman-Mu, lewat hamba-hamba-Mu, kami mau taat Tuhan. Inilah persembahan kami yang terbaik, yaitu kami mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, jamaah lawat berkati kami semua. Biarlah sepanjang tahun 2021 ini kami boleh menerima banyak janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Roti yang kami makan bukanlah roti biasa, tapi roti itu adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Ada kuasa di dalamnya. Air anggur yang kami minum bukanlah air anggur biasa, tapi itu ada kuasa di dalamnya. Karena itu adalah darah Yesus. Ada kuasa di dalamnya. Sehingga hidup kami dipulihkan. Sehingga kami yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Segala kutuk, penyakit, kemiskinan, kehancuran, semuanya Tuhan patahkan. Dan Tuhan berkati kami semua dengan luar biasa. Sehingga kami diberkati untuk jadi berkat. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkan roti dan air anggur untuk kita terima. Angkat roti tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Makan dengan iman, karena kita percaya waktu kita makan ada mujizat yang terjadi. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita satu dalam doa. Bapa terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk taat. Terima kasih untuk perjamuan yang kudus. Kami kembali diingatkan, sempurnalah kasih-Mu untuk kami. Bahwa Engkau rela Tuhan, mati hanya untuk mengampuni semua kesalahan-kesalahan kami. Dan kami yang semestinya binasa, kami boleh terima keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, lewat kematian-Mu di atas kayu salib, setiap kami yang percaya diselamatkan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau rela mati untuk kami, sepanjang tahun 2021, hidup kami pun Tuhan akan tolong dan berkati. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah di tanggal 1 ini. Terima kasih untuk lawatan sentuhan jamahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 4 kali ibadah, pukul 9, 11, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi, sedangkan untuk youth setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah di tanggal 1 ini. Kita mau arahkan mata hati dan angkat kedua belah tangan kita tinggi di atas kepala untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala, katakan amin. Ketika saudara mendengar, saudara diberkati. Karena kita percaya berkat-berkat yang kita terima semuanya itu datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan usaha toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan akan tetap membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Dan kemanapun kakimu melangkah sepanjang tahun ini, tempat yang kau pijak akan diberkati. Berkat Tuhan menyertai. Dan apapun yang kau minta di tahun 2021, kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Tetap percaya, layani Tuhan. Kita diberkati untuk melayani Tuhan. God bless you. Pak Pengki. Baik. Saudara sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu, Pastor Pengki Andu. Arahkanlah mata hatimu sekarang. Angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin. Karena kita percaya berkat-berkat yang kita terima semuanya itu datangnya dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi pekerjaan usaha toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun yang baru ini, Tuhan akan tetap membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, dimanapun kau berpijak, berkat Tuhan menyertai dan berkat Tuhan selalu ada. Apapun yang kau minta di tahun 2021 ini, kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.